Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita limpahan karunia dan berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga nilainya, terutama diberikannya nikmat iman dan Islam. Ini merupakan nikmat yang besar di dalam kehidupan kita, karena dengan nikmat inilah seorang hamba bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Taib, sahabat fillah dimanapun berada yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia di bulan yang penuh keberkahan ini, yakni bulan Ramadan 1443 Hijriah, insyaallah ta'ala ana akan murajaah salah satu kitab yang pembahasannya berkaitan dengan tauhid, yakni kitab Al-Qawaidul Arba' karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kemudian syarahnya yaitu Ma'ali Asy-Syaikh Al-Alamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Kitab yang tipis ini tapi memiliki pembahasan yang sangat penting dan perlu kaum muslimin untuk mengetahuinya, karena perkara yang dibahas adalah perkara pokok di dalam agama kita, yakni perkara tauhid. Karena di dalam Islam amalan-amalan ibadah yang lain itu harus dibangun di atas perkara ini, yakni di atas tauhid. Apabila tauhidnya benar, apabila tauhidnya kokoh, maka insyaallah ta'ala
amalan-amalan yang lainnya juga akan mengikuti. Akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ibadah seorang hamba, amalan-amalan seorang hamba dibangun di atas akidah yang salah, di atas akidah yang rapuh, maka ibarat bangunan yang dibangun di atas fondasi yang lembek, ya, di atas fondasi yang tidak kokoh, dan itu tidak akan menghasilkan bangunan dengan baik. Baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bacakan pertama matan dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Kemudian nanti dibacakan juga syarahnya atau penjelasannya. Dan bagi teman-teman yang memiliki kitabnya, silahkan kita bersama-sama untuk murojaah kitab ini. Ya. Ini kitab yang Anda pakai, ya, kitabnya seperti ini. Baik, qala musannif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau mengawali menulis kitab ini dengan basmalah, ya, dengan menyebut nama Allah, sifat Allah yang Maha Rahman, ya, yang Maha Pengasih. Sifat Allah Ar-Rahimi dan yang Maha Penyayang. Dan ini dilakukan oleh seluruh para ulama. Setiap mau memulai suatu perkara atau menulis kitab, senantiasa diawali dengan basmalah. Karena kita mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan tentang hal itu. Baik, kita lanjut kepada perkataan beliau. As'alullahal karima. As'alu, aku memohon. Ya, ini adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. As'alu, aku memohon Allah, kepada Allah, al-karima, yang maha mulia, Rabbal arsyil azimi, Rabb arsy yang agung, an yatawallaka, agar dia Allah melindungi engkau, fi dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. As'alu adalah fi'il mudhari'. Ya. Setiap ada fi'il pasti ada apanya? Ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya domir ana. Ya. As'alu, saya meminta Allah. Allah, kenapa dibaca Allah tidak Allahu? Karena dia adalah maf'ul bih, ya, atau objek, ya. Maka harokatnya adalah nasab, tanda nasabnya adalah dengan fathah. Al-karima, al-karima tidak baca al-karimu karena dia adalah naat mengikuti Allah. Robba, kok dibaca robba tidak robbu, tidak robbi? Ya, robba adalah sebagai apa? Sebagai badal, ya, badal dari Allah. Rabbal arsy. Nah, kenapa al arsy? Al arsy karena dia mudhofun
ilaih, ya. Al-adimi dia adalah naat, ya. Taib, ini merojaah sedikit saja, ya. Taib, intinya kita akan menjelaskan kandungan daripada pembahasan ini. Taib, lain kali kita akan merojaah tentang i'rabnya, ya, tentang kedudukan nahwiyahnya. Taib. Jadi di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala memohon kepada Allah Al-Karim, ya, Allah yang Maha Mulia, Rabb Aras yang agung, agar Dia melindungi kamu. Kamu di sini ke siapa? Ke yang membaca kitab, ya, kepada yang membaca kitabnya. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan wa an yaj'alaka, dan agar Dia Allah menjadikan engkau mubarakan, diberkahi, ya, mubarakan, diberkahi, aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka, dan agar menjadikan engkau idza u'tiya syakara, menjadi seorang yang jika diberi lalu dia bersyukur, ya. Wa idza btuliya sabara, dan jika diberi cobaan lalu dia bersabar. Wa idza adznaba astaghfara, dan jika dia berbuat dosa maka dia memohon ampun. Fa inna haula'i salasa unwanus sa'adati, karena ketiga hal ini adalah tanda kebahagiaan bagi seorang hamba. Maka kita sekarang baca penjelasannya dari Syekh Fauzan hafizallahu ta'ala. Kata beliau, hadhil qawaidul arba'u, ya. Kitab ini adalah kitab Al-Qawaidul Arba, atau 4 kaidah. Karena di dalam kitab ini membahas tentang 4 kaidah. Allati alafaha, yang telah ditulis oleh Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhabi rahimahullah ta'ala. Di kitab Qawaidul Arba ini adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, wahiyya risalatun mustaqillatun, ini adalah risalah yang tersendiri. Walakinnaha tutba'u ma'a salasatil usuli, akan tetapi dia diterbitkan bersama dengan kitab Salasatul Usul, atau yang kita kenal juga dengan sebutan dibalik usul salasah. Min ajlil hajati ilaiha, dikarenakan kebutuhan, ya, dikarenakan kebutuhan terhadap kitab tersebut, litakuna fi mutanawwali aidi thalabatil ilmi, untuk bisa sampai di hadapan para penuntut ilmu. Jadi kitab ini adalah risalah tersendiri, ya. Akan tetapi kitab ini
diterbitkan bersama dengan salah satu usul. Kenapa? Karena kebutuhan, ya, suatu hajat untuk bisa sampai di hadapan para penuntut ilmu. Kemudian kata beliau, wal qawaidu, dan adapun qawaid, jam'u qaidatin, ada bentuk jamak dari qaidah, ya, bentuk jamak dari qaidah. Jadi al-qawaidu ini adalah jamak, ya. Mufradnya adalah qaidatun. Ya, mufradnya adalah qaidatun. Jamaknya adalah qawaidu. Qaidah. Wal qaidatu, dan adapun qaidah, hiyal aslu, dia adalah pondasi, alladzi yatafarra'u anhu masailu kasiratun aw furu'un kasiratun, yaitu pondasi yang bercabang darinya banyak permasalahan atau cabang-cabang yang banyak. Wa madmunu hadhil qawaidil arba'i allati dzakaraha Syekh rahimahullahu ta'ala ma'rifatut tauhidi wa ma'rifatut syirki. Ya. Jadi kandungan keempat kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala di sini adalah mengenal tauhid dan syirik. Ya, mengenal tauhid dan syirik. Ini kandungan yang ada pada 4 kaidah di dalam kitab ini. Wa ma hiyal qaidatu fi tauhid, dan apa itu kaidah di dalam tauhid. Wa ma hiyal qaidatu fi syirki, dan apa kaidah di dalam syirik. Li anna katsiran, karena sesungguhnya banyak, minanasi dari manusia, yatakhabbatuna, yang serampangan, fi hadzainil amrayni, di dalam 2 perkara ini. Banyak orang serampangan di dalam 2 perkara ini. Yatahabbatuna fi makna tauhidi ma huwa. Ya. Mereka serampangan di dalam memberikan makna tauhid. Apa itu tauhid? Wa yatahabbatuna fi makna syirki, dan mereka serampangan di dalam memberikan makna kesyirikan. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Setiap orang menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya. Walakinal wajiba, bahkan yang wajib, anana narji'u bi taq'idina ilal kitabi wa sunnah. Bahkan yang wajib bagi kita dalam meletakkan kaidah adalah dengan mengembalikan kepada kitab dan sunnah. Liyakunu hadat taq'idan sahihan saliman mahudan min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Agar peletakan kaidah ini
benar dan selamat diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. La siyama fi hadainil amrainil azimaini at-tauhid wasyirki. Terlebih lagi dalam dua perkara yang besar ini, yakni perkara tauhid dan kesyirikan. Wa syekhu rahimallahu ta'ala, Syekh rahimahullah ta'ala lam yadhkur hadhil qawaida min 'indihi. Beliau tidak menyebutkan kaidah ini dari pendapat atau pemikiran beliau sendiri. Au min fikrihi, atau dari pikiran sendiri. Kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitina. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang yang serampangan itu. Wa innama akhadha hadhil qawaida min kitabillahi wa min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Beliau mengambil kaidah-kaidah ini hanya dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perjalanan hidup beliau, ya, dari sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, ini masih pensyarah, ya, perkataan pensyarah dari kitab ini. Fa idza arabta, maka jika engkau telah mengetahui hadhil qawaida, kaidah-kaidah ini, wa fahimtaha sahula alaika ba'da dzalik, dan memahaminya akan mudah bagimu setelah itu untuk mengenal apa? Ma'rifatut tauhid, ya, untuk mengenal tauhid. Alladzi ba'asallahu bihi rasulahu wa anzala bihi kutubahu, yang dengannya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitabnya. Ya, jadi Allah menurunkan kitab dan mengutus para rasul adalah untuk ini, untuk perkara apa? Perkara tauhid. Wa ma'rifatu syirki alladzi hadzarallahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Dan untuk mengenali syirik yang Allah telah peringatkan darinya dan Allah telah jelaskan bahayanya di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala, pensyarah kitab ini, mengatakan wa hadza amrun muhimun jiddan. Ini adalah perkara yang sangat penting. Wa huwa alzamu alaika min ma'rifati ahkamis shalah. Bahkan lebih penting bagimu daripada mengetahui hukum-hukum salat, wa zakati, dan zakat, wal ibadati, dan ibadah-ibadah, wasairil umurid diniyah, dan seluruh perkara agama. Li'ana hadza huwal amrul awwaliyu wal asasu. Karena ini adalah perkara yang paling pertama dan asasnya, yang mendasar. Li'ana sholata, karena sungguhnya sholat, wa zakata, dan zakat, wal hajja, dan haji, wa ghairoha, dan selainnya, minal ibadati, dari ibadah-ibadah, la tasihu, tidak sah, idalam tubna ala aslil aqidatis sahihah, apabila tidak dibangun di atas pondasi akidah yang benar.
wa hiya tauhidul khalisullahi azza wa jalla, yaitu tauhid yang murni untuk Allah azza wa jalla. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun berada, mungkin untuk kajian ya pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan berlanjut pada video berikutnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus tidak pernah mengenal lelah untuk belajar, menuntut ilmu tentang syariat Islam ini. Terlebih lagi yang berkaitan dengan masalah tauhid. Ini adalah perkara yang sangat penting bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaiannya. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahannya. Syukran jazilan ala timamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.